akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Kemenangan Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU Pemilu periode 2019 sampai 2024. Studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prasetya Trifanani dengan NIM 161. Rekan saya itu Harti Gantina Hana dengan NIM 162, Muhammad Khairi Zikri dengan NIM 163, Septa Astriana dengan NIM 164, dan Ganang Rifki Adi Chandra dengan NIM 165. Baiklah, di sini latar belakang dari makalah kami yaitu adalah peristiwa pengumuman kemenangan presiden merupakan peristiwa ekonomi yang penting, bukan hanya nasional, namun sebenarnya juga secara internasional. Karakteristik bakal pemimpin yang diumumkan menang menjadi faktor penilai serta tolak ukur bagi para investor dalam menilai optimisme pasar. Penilaian terhadap pemimpin dapat mempengaruhi investor untuk memutuskan investasi di pasar modal secara merata, di mana salah satu instrumen yang populer ialah saham. Ada 500 lebih saham yang kini tercatat di Bursa Efek. Maka dari itu penulis memilih perwakilan dari saham dan pasar modal, yaitu perusahaan BUMN yang go public. Saham BUMN merupakan saham yang paling liquid dan berkapitalisasi pasar besar sehingga cenderung mendominasi pergerakan IHSG, yang berarti juga mendominasi harga saham secara keseluruhan. Saham BUMN sebagai saham yang tentunya paling sensitif terkait hal-hal di bidang pemerintahan seperti berita, kebijakan, dan peraturan presiden. Pengukuran yang digunakan antara lain Abnorma Return, Expected Return, dan ARR. Pengukuran tersebut dapat menunjukkan kejutan dalam aspek kejadian yang berpotensi besar mempengaruhi pergerakan harga saham. Itu melihat adanya abnormalitas pada peristiwa. Penelitian menggunakan metode study event, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dengan mengambil sampel berupa harga saham, volume, dan jumlah saham beredar dalam periode waktu penelitian 14 hari sebelum dan 40 hari sesudah peristiwa pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019-2024. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh peristiwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Bagaimana abnorma return yang diperoleh para investor akibat peristiwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh gambaran tentang peristiwa pemilihan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi return tidak normal dalam Bursa Efek Indonesia. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata harga saham tidak normal antara sebelum dan sesudah peristiwa. Baik, di sini kami mempunyai kajian pustaka yaitu pengertian pasar modal. Menurut Tandelin tahun 2010, pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal merupakan sebuah sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dana secara mudah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari pasar dengan melakukan corporate action. Salah satu corporate action yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan yang di atas, maka perusahaan tersebut melakukan right issue. Yang kedua itu reaksi modal pasar. Menurut Fahmi tahun 2014, reaksi pasar investor dalam menanggapi informasi yang sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang masuk, baik dalam segi ekonomi, politik, hukum, budaya, sosial, keamanan, dan berbagai informasi lainnya. Menurut Lubis tahun 2008, dampak peristiwa pemilu yang menyebabkan ketidakstabilan disebut sebagai salah satu dari market risk. Misalnya terjadi kerusuhan dalam pemilu karena terpilihnya presiden yang tidak pro pasar. Selanjutnya itu ada efisiensi pasar modal. Pasar modal yang efisien adalah kondisi ketika harga saham di pasar modal dapat merespon isu-isu yang beredar, baik itu isu negatif maupun isu positif. Meskipun proses penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang dipentingkan adalah harga yang terbentuk tidak bias. Menurut Pamungkas Suhadak NP 2015. Pengertian saham. Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam sebuah perusahaan. Apabila seorang investor memiliki saham dari suatu perusahaan, maka ia menjadi pemilik
pemilik dan disebut sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Menurut Darmadi dan Fakhrudin tahun 2008, yang dimaksud dengan saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perseroan terbatas. Pengertian harga saham. Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilik suatu perusahaan. Menurut Anoraga 2006. Pengertian indeks harga saham gabungan (IHSG). Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. IHSG merupakan berubah setiap hari karena yang pertama perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari, dan yang kedua adanya saham tambahan menurut Samsul tahun 2006. Selanjutnya adalah pengertian event study. Studi peristiwa merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Menurut Jogianto tahun 2010. Alasan melakukan studi peristiwa. Beberapa alasan melakukan studi peristiwa menurut Jogianto tahun 2010 adalah: yang pertama, studi peristiwa digunakan untuk menganalisis pengaruh dari suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan dibandingkan dengan laba akuntansi. Harga saham dipandang lebih mencerminkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan. Max William dan Siegel tahun 1997 berargumentasi bahwa harga-harga saham mencerminkan nilai dari perusahaan karena merefleksikan nilai dari aliran-aliran kas, masa depan, dan sudah memasukkan semua informasi yang relevan. Yang kedua, studi peristiwa digunakan karena mengukur langsung pengaruh peristiwa terhadap harga saham perusahaan pada saat terjadinya peristiwa, karena harga saham tersedia pada saat peristiwa terjadi. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan data untuk melakukan studi peristiwa. Data yang digunakan hanya tanggal peristiwa dan harga-harga saham perusahaan bersangkutan dan indeks pasar untuk mengukur return pasar. Selanjutnya adalah tipe studi. Tipe studi peristiwa. Penelitian studi peristiwa digolongkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kandungan informasi. Studi peristiwa kategori ini digunakan untuk menguji kandungan informasi atau information content dari suatu peristiwa. Jika suatu peristiwa atau informasi mengandung informasi, maka akan direspon oleh pasar yang ditunjukkan oleh adanya abnormal return. Selanjutnya ada efisiensi pasar modal atau market efficiency. Studi peristiwa ini digunakan untuk menguji pasar efisien. Pengujian pasar efisien adalah lanjutan dari pengujian kandungan informasi. Jika pengujian kandungan informasi hanya menguji abnormal return sebagai reaksi pasar, pengujian pasar efisiensi meneruskan dengan menguji kecepatan reaksi pasar tersebut. Pasar disebut efisien secara informasi jika suatu peristiwa atau informasi direaksi dengan penuh dan cepat oleh pasar. Mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartiganti Nahana dengan NIM 162. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Prastia. Di sini ada pengertian return. Menurut Jogianto tahun 2003, saham dibedakan menjadi 2. Yang pertama, return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Yang kedua, return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah sama hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Maka dapat ditulis rumusnya itu sebagai berikut. RT sama dengan PT dikurangi PT-1 per PT-1. Keterangannya bisa dilihat di sini. Di sini ada jenis-jenis return. Edwardus tahun 2001 membedakan return menjadi return yang diharapkan dan return yang terjadi. Jogianto tahun 2009 mengungkapkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghitung expected return. Yang pertama itu, model disesuaikan rata. Model ini beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Jogianto tahun 2009. Yang kedua yaitu model pasar atau market model. Perhitungan dengan model pasar
dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama membentuk modal ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi return estimasi. Yang kedua, menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan teknik regresi OLS. Jogianto tahun 2009. Yang ketiga, model disesuaikan pasar. Model ini beranggapan bahwa return sekuritas yang diestimasi sama dengan return indeks pasar. Kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh investor dinamakan dengan abnormal return. Nah, di sini ada pengertian abnormal return juga. Jadi abnormal return itu merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai guna melihat keadaan pasar yang sedang terjadi. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi investor apabila informasi tersebut memberikan reaksi untuk melakukan transaksi di pasar modal. Lalu bisa dilihat di sini ya, kalau misalkan ini tuh kerangka pemikirannya. Untuk hipotesis penelitiannya ada yang pertama itu HO, pasar modal tidak dapat bereaksi terhadap peristiwa penting, bersifat baru, dan berpotensi mempengaruhi keputusan investor. Ada H1, pasar modal dapat bereaksi terhadap peristiwa penting, bersifat baru, dan berpotensi mempengaruhi keputusan investor. Lalu yang kedua, HO-nya itu tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019 sampai 2024. H1-nya itu terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilihan 2019 sampai 2024. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019 sampai 2024. Selain itu, metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return adalah metode studi peristiwa. Periode penelitian yang digunakan adalah 41 hari bursa yang terdiri dari periode estimasi dan periode jendela. Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 30 hari, yaitu T-36 hingga T-6 sebelum event date. Selanjutnya, periode jendela ditentukan sebanyak 11 hari, yakni 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 5 hari sesudah pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019 sampai 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah 3 perwakilan perusahaan BUMN yang go publik. Saham BUMN merupakan saham yang paling likuid dan berkapitalisasi pasar besar sehingga cenderung mendominasi pergerakan IHSG, yang berarti juga mendominasi harga saham secara keseluruhan. Selanjutnya, teknik penentuan sampel adalah sampel sistematis karena penulis menyeleksi sampel dari populasi sejak awal yang dimana perusahaannya tidak melakukan corporate action selama periode penelitian. Penulis menggunakan dokumen-dokumen yakni data harga penutupan indeks saham I pada hari ke-T dan IHSG. Metode ini juga didukung dengan pengumpulan data dari media internet guna mencapai tujuan penelitian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganang dengan NIM 165. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini peristiwa yang kita ambil yaitu peristiwa kemenangan pemilihan Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU pemilu periode 2019-2024.
Nah, pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019 sampai dengan periode 2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%. Diikuti oleh Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Presiden Joko Widodo atau biasa disebut dengan Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Upacara pelantikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Minggu 20 Oktober 2019 terpantau berjalan lancar. Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menilai pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bisa menjadi katalis positif di pasar ekuitas. Pasalnya, karena pelantikan makin memberikan kapasitas atas kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Ia memprediksi pasar cenderung bergerak lebih stabil usai pelantikan ini. Bahkan, sambung dia, sambutan positif pelaku pasar sudah tampak sejak sepekan sebelum pelantikan. Kondisi ini tercermin dari pergerakan indeks saham gabungan atau IHSG yang menguat sebesar 1,41% dari level 6.105 menjadi 6.191. Berbeda dengan periode pertama, fokus Jokowi pada periode ini adalah pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Kepala negara bilang pembangunan infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Dari sektor infrastruktur, ia merekomendasikan saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero TLKM, sedangkan dari sektor konstruksi ia merekomendasikan PT Wijaya Karya atau WIKA dan PT Wijaya Karya Beton atau WTON disingkatnya. Dalam sepekan, saham Wijaya naik sekitar 7,24% serta sebesar 20,85% sejak awal tahun. Saham Wijaya Karya diramal akan menembus level Rp2.310 per saham. Sementara itu saham Wika Beton naik 6,11% dalam sepekan dan sebesar 29,26% sejak awal tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan yang kita ambil. Yang pertama yaitu adalah PT Wijaya Karya atau biasa disingkat dengan Wika. PT Wijaya Karya ini adalah salah satu perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia. Kegiatan utamanya yaitu pembangunan konstruksi jalan, jalan layang, dan jembatan. Wika didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, Junto PP Nomor 64 Tahun 1961, dan berpusat di Jalan DI Panjaitan, Kaf 9, Kode Pos 13340, Jakarta, Indonesia. PT Wijaya Karya Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang beroperasi dalam penyediaan jasa konstruksi. Wika memiliki beberapa divisi yaitu divisi konstruksi sipil, divisi bangunan, divisi fasilitas perumahan, divisi produk beton dan metal, divisi konstruksi industri, divisi energi, dan divisi perdagangan. Proyek Wika meliputi Gedung LIPI, Gedung Bukopin, Sudirman Flyover, Jembatan Suramadu, dan Stadion Gelora Bung Karno. Wika tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2007 pada papan utama. Perusahaan didirikan pada tahun 1961. PT Wika ini memulai perjalanan usahanya dimulai sebagai subkontraktor pada akhir tahun 1960-an. Kemudian Wika berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tenaga rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian di awal tahun 1970, Wika memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan.
Perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972 melalui Akta Nomor 110 dibuat di hadapan Notaris Joyo Mulyadi. Perusahaan berubah status menjadi perseroan terbatas Wijaya Karya Persero. Wika selalu melakukan terobosan, berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan, diantaranya Wika Beton, Wika Intrade, dan Wika Reality. Pertumbuhan Wika sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi yang kuat semakin mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Perseroan sukses dalam melaksanakan penawaran saham Initial Public Offering atau IPO sebanyak 35% kepada publik pada tahun 2007, tepatnya 29 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO, pemerintah Republik Indonesia memegang 64,4%, sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat, termasuk karyawan melalui Management Stock Ownership Program atau MSOP, Employee Stock Allocation atau ESA, dan Employee Management Stock Option atau E/MSOP. PT Pembangunan Perumahan. PT Pembangunan Perumahan atau dikenal dengan nama PP Persero atau dalam Bursa Efek disebutnya PT PP, didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953. Pada saat itu didirikan PT PP Persero telah dipercaya untuk membangun rumah bagi para petugas PT Semen Gresik, anak perusahaan dari Bapindo di Gresik. Seiring dengan peningkatan kepercayaan, PT PP Persero menerima tugas untuk membangun proyek-proyek besar yang berhubungan dengan kompensasi perang pemerintahan Jepang dibayarkan kepada Republik Indonesia, yaitu Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambar Kemoplis Hotel, dan Samudra Beach Hotel. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT PP adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, engineering procurement and construction atau EPC perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan pengembangan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kegiatan usaha yang dilakukan saat ini adalah jasa konstruksi, reality atau pengembangan, properti dan investasi di bidang infrastruktur dan energi. Selanjutnya perusahaan yang kita pilih yaitu adalah PT Adikarya. PT Adikarya ini merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian Adi hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, Adi berubah status menjadi perseroan terbatas. Hingga pada tahun 2004, Adi telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Status perseroan Adi sebagai perseroan terbatas mendorong Adi untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan pada masa perkembangan Adi maupun industri konstruksi di Indonesia yang semakin melaju. Adanya intensitas persaingan dan perang harga antar industri konstruksi menjadikan perseroan melakukan redefinisi visi dan misi. Menjadi korporasi inovatif dan berbudaya, unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Visi tersebut menggambarkan motivasi perseroan untuk bergerak di bisnis lain yang terkait dengan inti bisnis. Perseroan melalui sebuah tagline yang menjadi penguat yaitu Beyond Construction. Pertumbuhan yang bernilai dan berkesinambungan dalam perseroan menjadi salah satu aspek penting yang senantiasa dikelola Adi
untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas. Berikut adalah data periode jendela PT Wika. Di sini dari tanggal 16 Mei sampai dengan 27 Mei, close price-nya yaitu 1.800, 1.900, 2.000. Di sini dapat kita lihat ya bahwa close price-nya naik turun atau berfluktuatif. Kemudian data perhitungan mencari expected return PT Wika. Di sini untuk mencari expected return rumusnya yaitu PT dikurangi PT-1, kemudian hasilnya dibagi dengan PT-1. Salah satu contohnya yaitu pada periode estimasi T-36, untuk mencari returnnya yaitu dengan cara 2330 dikurangi 2240, kemudian hasilnya dibagi dengan 2240, menghasilkan 0,042. Kemudian return ini semuanya dijumlahkan dan dibagi dari jumlah periodenya, menghasilkan minus 0,0058. Selanjutnya yaitu data perhitungan mencari abnormal return dari PT Wika. Untuk Windows periodnya yaitu dari tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 27 Mei 2019. Pertama-tama kita mencari returnnya terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, yaitu PT dikurangi PT-1, kemudian hasilnya dibagi dengan PT-1. Setelah returnnya didapatkan, lalu kita mengurangkannya dengan expected return yang sudah kita cari tadi, yaitu dikurangkan dengan minus 0,0058. Maka akan diperoleh abnormal returnnya, seperti pada tabel berikut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Septa Astriana. Yang belakang 164. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang close price dan abnormal return pada PT-PT-PP. Bisa dilihat di sini adalah tabel periode estimasi PT-PT-PP dari tanggal 15 April sampai 16 Mei 2019. Nah, bisa dilihat ya, close price-nya sekitaran 2.300, 2.400, 2.200, 2.100, 1.900, 2.000, 1.900, 1.800, 1.700, yang dimana ini termasuk fluktuatif atau naik turun. Nah, lalu selanjutnya terdapat tabel periode jendela dari PT-PT-PP dari tanggal 16 Mei sampai 27 Mei 2019. Nah, lalu ini ada tabel data perhitungan mencari expected return PT-PT-PP, yang dimana di sini menggunakan rumusnya untuk mencari return yaitu PT min PT-1 per PT-1, dan hasil returnnya dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah return yang ada yaitu 30, dan diperolehlah expected return PT-PT-PP sebesar minus 0,0105. Nah, lalu ini ada tabel data perhitungan mencari abnormal return PT-PT-PP. Caranya dengan mencari return di periode jendela terlebih dahulu. Nah, lalu hasilnya ini dikurangi dengan expected return yang telah dicari sebelumnya, yaitu minus 0,0105. Satu persatu ini dikurangi, maka diperolehlah nilai abnormal return PT-PT-PP. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada data close price dan abnormal return PT ADI. Nah, ini tabel periode estimasi dari PT ADI dari tanggal 15 April sampai 16 Mei 2019. Dan bisa dilihat si close price-nya ini sekitaran 1.600, 1.700, 1.500, 1.400, yang dimana termasuk fluktuatif atau naik turun. Lalu selanjutnya terdapat periode jendela dari PT ADI dari tanggal 16 Mei 2019 sampai 27 Mei 2019. Nah, lalu ini ada tabel data perhitungan mencari expected return PT ADI, yang dimana mencari returnnya itu sama PT-1 per PT-1, dan returnnya juga sama dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah return yang ada yaitu 30,
maka diperolehlah expected return PT ADI sebesar minus 0,0076. Nah, lalu selanjutnya terdapat tabel data mencari abnormal return PT ADI. Caranya sama dengan mencari return di periode jendela terlebih dahulu, lalu hasilnya dikurangi dengan expected return yang telah kita cari sebelumnya, yaitu minus 0,076. Satu persatu dikurangi, nah maka diperolehlah nilai abnormal return PT ADI. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Zikri dengan NIM belakang 163. Saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis abnormal return terhadap pengumuman kemenangan Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU pemilu periode 2019 dan sampai 2024. Di sini ada uji normalitas data. Langsung saja, berdasarkan uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai signifikansi 4 hingga 1 hari sebelum pengumuman, T-4, T-3, T-2 sampai dan T-1 pada saat hari pengumuman, T0, dan pada 1 hingga 5 hari setelah pengumuman, T1, T+2, T+3, T+4, dan T+5 adalah lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian ini akan dijadikan dasar pengujian hipotesis 1 dengan menggunakan one sample t-test. Sedangkan nilai signifikan 5 hari sebelum pengumuman T-5 adalah lebih kecil dari 0,05. Data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujiannya akan menjadikan pendukung pengujian hipotesis 1 dengan menggunakan one sample Wilcoxon sign rank test. Lalu untuk nilai signifikansi average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian ini akan dijadikan dasar pengujian hipotesis 2 dengan menggunakan paired sample t-test. Baik, selanjutnya uji one sample t-test. Berdasarkan hasil uji one sample t-test, nilai signifikansi pada 4 hari sebelum pengumuman T-4, 3 hari sebelum pengumuman T-3, 2 hari sebelum pengumuman T-2, 1 hari setelah pengumuman T+1, 3 hari setelah pengumuman T+3, dan 4 hari setelah pengumuman T+4 berturut-turut adalah 0,08, 0,28, 0,28, 0,0,013, 0,036, 0,038, 0,028, yang mana 0,028, 0,08, 0,13, 0,36, 0,08 dan seterusnya itu lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis pertama H1 diterima, artinya pada saat hari sebelum pengumuman dan satu hari setelah pengumuman terdapat reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Presiden Joko Widodo. Sedangkan pada satu hari sebelum pengumuman T-1, saat hari pengumuman T0, 2 hari setelah pengumuman T+2, dan 5 hari setelah pengumuman T+5 secara berturut-turut adalah 0,52, 0,883 dan seterusnya, yang dimana 0,52 dan 0,83 dan seterusnya itu lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis pertama H1 itu ditolak. Artinya dimulai dari hari pengumuman kemenangan Presiden Jokowi tidak terdapat reaksi pasar modal, mengindikasikan para investor tidak tertarik untuk melakukan investasi di sepanjang periode dan tidak merespon peristiwa pengumuman kemenangan Presiden Jokowi. Selanjutnya ada uji one sample Wilcoxon sign rank. Berdasarkan hasil uji sampel Wilcoxon sign rank, nilai signifikansi pada 5 hari sebelum pengumuman T-5 adalah 0,109, yang dimana 0,109 itu lebih besar dari 0,05. Di sini hipotesisnya, jika lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman kemenangan Presiden tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019 sampai 2024. Baik, selanjutnya ada uji paired sample t-test.
Berdasarkan uji Parent Sample Test, nilai signifikansinya adalah 0,083, yang dimana lebih besar dari 0,05. Itu artinya, jika lebih besar dari 0,05, H0 yang diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019-2024. Selanjutnya ada simpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil hitung SPSS 4-2 hari sebelum pengumuman kemenangan Presiden Jokowi, 1, 3, dan 4 hari setelah pengumuman kemenangan Presiden Jokowi menunjukkan adanya reaksi dari pasar modal terhadap peristiwa atau informasi pengumuman kemenangan Presiden Jokowi 22 Mei 2019 dari segi volume perdagangan, sehingga tidak dapat dirasakan secara harian. Namun pada 1 hari sebelum pengumuman dan hari pengumuman pasar modal tidak menunjukkan adanya reaksi terhadap pengumuman kemenangan Presiden Jokowi. Hal ini diduga karena adanya indikasi kebocoran informasi dan kecurangan pada saat pemilu terjadi. Namun tidak semua investor saham BUMN tidak akan terpengaruh jika muncul informasi yang diprediksi memberikan dampak pada seluruh saham. Ditambah lagi dalam transaksi saham BUMN terdapat juga trader yang terlibat. Pada saat adanya indikasi kebocoran informasi dan kecurangan tersebut, ada beberapa investor saham BUMN yang panik, serta aktivitas trader dapat terlihat. Selanjutnya ada saran ya, pasar modal Indonesia masih mudah terpengaruh dengan adanya pemberitahuan dan informasi yang berkaitan dengan politik, ekonomi, keamanan, dan aspek-aspek dalam negara. Pengaruh tersebut berdampak pada fluktuasi harga saham, akan tetapi peminimalan dampak dari media dan pemberitaan terhadap investasi dapat diminimalisir oleh investor dengan memilih saham-saham bernilai dan berkapitalisasi pasar besar, karena saham-saham dengan value yang baik tidak begitu mendapat pengaruh dari adanya informasi jangka pendek. Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pelaku pasar modal di Indonesia, terkhususnya investor, untuk menganalisis saham dari nilai yang terkandung dalam saham itu, sebab saham yang liquid dan berkapitalisasi dan memiliki value akan bermanfaat bagi investor dalam jangka panjang dan tidak terlalu berfluktuasi kasar saat terjadi peristiwa jangka pendek. Saham yang liquid memiliki kemampuan untuk kembali stabil. Penulis mengapresiasi pemerintah serta badan hukum dan keamanan yang optimis bekerja menetralisir situasi dan menenangkan masyarakat untuk tidak takut menghadapi ancaman, dengan dasar bahwa ketakutan hanya akan membatasi langkah untuk maju. Dibandingkan khawatir dan panik, pemerintah menebar semangat positif agar masyarakat dan investor optimis untuk harapan yang akan diwujudkan bersama menciptakan Indonesia yang lebih maju, yang tentu akan diikuti dengan perekonomian yang lebih stabil. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.